sampai diriku, kata Rasulullah, sampai aku lebih dia cintai dibandingkan cintanya dia terhadap anak-anaknya, cintanya dia terhadap orang tuanya, dan cintanya dia terhadap siapapun dari kalangan makhluk, dari kalangan manusia. Ya, sehingga di antara tanda kesempurnaan iman seseorang adalah dia mencintai Rasulullah SAW, ya, melebihi cintanya dirinya terhadap manusia manapun, ya, terhadap siapapun dari kalangan para makhluk. Rasulullah SAW lebih dia cintai walaupun dibandingkan dengan anak-anaknya. Cinta dia terhadap Rasulullah SAW jauh lebih besar dibandingkan cintanya dia terhadap orang tuanya, bahkan terhadap diri dia sendiri. Itu tanda kesempurnaan iman seseorang. Ya. Umar radhiyallahu an, Khattab radhiyallahu an, yang kita tahu keimanannya seperti apa. Manusia terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq. Yang Abu Bakar As-Siddiq manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Ya. Pernah Umar radhiyallahu an dari riwayat Al-Bukhari, yamshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah beliau berjalan beriringan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala lahu, maka Umar mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai. Sungguh engkau, ya, kata Umar, lebih aku cintai dari segala sesuatu dari kalangan para makhluk, kecuali dibandingkan dengan diriku sendiri. Hati Umar ketika itu lebih mencintai dirinya dibandingkan cintanya Umar kepada Rasulullah SAW. Ya, apa kata Rasulullah SAW ketika Umar masih mengecualikan, ya, kecuali dibandingkan dengan diriku. Berarti cintanya Umar kepada Rasulullah SAW dibandingkan cintanya Umar terhadap diri sendiri, ketika itu lebih besar cintanya Umar terhadap diri Umar sendiri. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Walladzi nafsi biyadihi. Tidak, wahai Umar, belum sempurna iman hatta akuna ahabba ilaik min nafsik, sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dengan dirimu sendiri. Ya. Ini belum sempurna iman seseorang sampai dia betul-betul mencintai Rasulullah SAW walaupun dibandingkan kecintaan dia terhadap diri dia sendiri. Makanya Umar ketika itu, fa antal Allah, demi Allah ya Rasulullah, saat ini langsung diperbaharui keimanan Umar radhiyallahu anhu. Ya. Fa anta ahabbu ilayya min nafsi, sungguh engkau lebih aku cintai walaupun dibandingkan dengan diriku sendiri. Sehingga semakin kuat iman seseorang, semakin kokoh iman seseorang, ya, maka akan semakin mencintai Rasulullah SAW. Kecintaannya terhadap Rasulullah SAW akan semakin besar. Ya, jadi kecintaan seorang mukmin terhadap Rasulullah SAW berbanding lurus dengan keimanan yang ada pada dirinya. Semakin lemah iman seorang hamba, otomatis kecintaannya terhadap Rasulullah SAW semakin kecil. Semakin kuat keimanan seorang hamba, maka
kecintaan dia terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan semakin besar. Sehingga antara iman dengan kecintaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbanding lurus. Ya, semakin kuat iman seorang hamba, maka otomatis kecintaannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin besar. Berarti tanda kuatnya iman seorang hamba adalah apa? Ya, ketika nampak dari hamba tersebut kecintaan dia terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga kita saksikan dan ditulis dalam sejarah, ya, disebutkan dalam kitab tarikh, disebutkan dalam beragam hadis bagaimana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, salaf hadhil ummah, pendahulu umat ini, yang keimanannya direkomendasikan oleh Allah Ta'ala, direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang sepantasnya manusia-manusia setelahnya itu berimannya seperti mereka. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Yang kalau seandainya manusia beriman bimithli ma amantum bihi, sebagaimana imannya kalian para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faqad ihtadaw, maka manusia akan mendapatkan hidayah. Ya, itu imannya para sahabat. Iman yang begitu kokoh, iman yang begitu kuat, ya, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa disaksikan, diakui oleh kawan dan lawan, ya, bagaimana kuatnya kecintaan para sahabat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, besarnya kecintaan mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh, ya, para tabi, generasi yang datang setelah para sahabat, ya, yang mereka tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, kaifa kana mahabbatukum lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kaifa kana hubbukum li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam? Seperti apa gerangan kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Seperti apa sih kecintaan para sahabat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, seperti apa sih cintanya kalian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya bagaimana kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Ali bin Abi Thalib, kana wallah, demi Allah, kata Ali bin Abi Thalib, dia bersumpah, kana wallah ahabba ilaina, sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah bersumpah dikuatkan dengan sungguh, kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih kami cintai min amwalina, dibandingkan cintanya kami terhadap harta-harta kami, ya, wa auladina wa abnaina wa ummahatina, ya, lebih kami cintai dibandingkan kecintaan kami terhadap anak-anak kami, keturunan kami, lebih kami cintai dibandingkan cintanya kami terhadap orang tua kami, terhadap ibu-ibu kami. Itu betul, bukan sekedar ucapan. Bagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk urusan harta. Bagaimana para sahabat meninggal kekayaannya di kota Makkah, mereka tinggalkan karena kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai, ya,
Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, ya, anak seorang bangsawan yang begitu dimanjakan oleh orang tuanya ketika itu. Ya. Disayang, begitu diistimewakan. Namun ketika kecintaan dia kepada Rasulullah SAW mengharuskan untuk meninggalkan kota Makkah, meninggalkan orang tuanya yang begitu menyayanginya, meninggalkan kekayaan yang luar biasa dari orang tuanya, dia penuhi panggilan tersebut. Dia tinggalkan kota Makkah, hijrah ke Madinah, sampai ketika Mus'ab bin Umair meninggal di perang Uhud. Ya, para sahabat begitu bersedih. Kenapa begitu bersedih? Dari seorang bangsawan pemuda yang luar biasa meninggal dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, hidup miskin di Madinah, mendampingi Rasulullah SAW. Ketika meninggal cuma memiliki sebuah kain, yang ketika itu kain tersebut digunakan untuk mengkafani Mus'ab bin Umair sampai tidak cukup. Yang kalau kain tersebut digunakan untuk menutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Yang kalau digunakan untuk menutupi kakinya, kepalanya yang kelihatan. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ya. Sampai Rasulullah SAW memerintahkan agar kain tersebut digunakan untuk menutupi kepalanya. Kakinya ditutupi dengan ya, batang-batang idkhir. Ya, pohon idkhir ketika dimakamkan. Ya, begitu pula para sahabat yang lain, begitu banyak mereka tinggalkan kekayaan di kota Makkah. Ya, kecintaan mereka terhadap harta, ya, itu dikalahkan. Mereka lebih mengedepankan kecintaan mereka terhadap Rasulullah SAW. Ya, begitu pula anak, keturunan, keluarga, orang tua, para sahabat Rasulullah SAW, muhajirun, ya, yang berhijrah sama dengan Rasulullah SAW, mereka tinggalkan keluarganya di kota Makkah, ya, hijrah ke Madinah. Itu para sahabat Rasulullah SAW, ya, yang kata Ali, kana wallahu habba ilaina min amwalina wa auladina wa abnaina wa ummahatina. Sungguh Rasulullah SAW lebih kami cintai dibandingkan dengan harta kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, ibu kami. Bahkan sampai Ali bin Abi Thalib menggambarkan kecintaan mereka terhadap Rasulullah SAW yang begitu besar. Sampai kata Ali bin Abi Thalib, wa minal ma'il barid ala dhamma. Sungguh kecintaan kami terhadap Rasulullah SAW jauh lebih besar dibandingkan kecintaan kami terhadap air yang begitu sejuk, air yang begitu segar, air dingin di hari yang kami merasakan kehausan. Air seger dalam kondisi haus, luar biasa nikmatnya, dicintai oleh seorang. Maka ini menggambarkan sungguh kecintaan kami terhadap Rasulullah SAW jauh lebih besar dibandingkan cintanya kami terhadap air yang sejuk, yang dingin, yang seger di hari yang penuh dengan kehausan. Itu cintanya para sahabat Rasulullah SAW, ya, terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Dan tercatat dalam sejarah. Kalau kita baca tarikh, ya, Ibnu Ishaq, ya, sirahnya Ibnu Hisham misalnya, ya, juga tarikhnya Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, ya, juga tarikhnya Imam Ibnu Mundir rahimahullah ta'ala disebutkan, ya, bahkan disebutkan ketika, ya, terjadi perang Uhud, ya, terjadi perang apa? Uhud, ada imra'atun
min Bani Dinar. Seorang sahabiah perempuan ya, dari Bani Dinar. Ya. Usiba zawjuha ya. Wa akhuha wa abuha ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Uhud. Ya. Ketika ada seorang perempuan yang suaminya, saudaranya, dan bapaknya berangkat berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Uhud. Ya. Sekeluarga berangkat bareng mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika orang-orang musyrik dari kota Makkah ingin masuk ke kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinisiatif untuk mencegat mereka di Gunung Uhud. Ya. Para sahabat berangkat, termasuk keluarganya seorang sahabiah dari Bani Dinar ini. Ya. Dan ternyata ya, bapaknya perempuan ini, saudaranya dan suaminya mati bersamaan. Dalam perang tersebut semuanya meninggal. Semuanya mati syahid. Kira-kira bagaimana perasaannya? Seorang ditinggal mati oleh orang-orang yang dia cintai, bapaknya, saudaranya, suaminya, dalam satu waktu. Sebenarnya perkara yang sangat menyedihkan. Ya, dalam satu waktu. Ya, maka dikabarkan kematian ketiga orang tersebut kepada perempuan tadi. Bahwasanya bapakmu meninggal, suamimu meninggal, dan saudaramu juga meninggal. Ya, nu'u laha. Ya, disampaikan kabar duka tersebut kepada perempuan tadi. Ya. Qalat fama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikabarkan tentang peristiwa tersebut, perempuan tersebut mengucapkan, terus bagaimana kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ditanyakan kabar siapa? Kabarnya Rasulullah. Terus bagaimana kabar Rasulullah? Suami saya meninggal, bapak saya meninggal, saudara saya meninggal. Terus bagaimana kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terus bagaimana kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalu khairan ya umma fulan wa bihamdillah kama tuhibbi. Maka para sahabat mengatakan, wahai ummu fulan, Rasulullah walhamdulillah, beliau selamat. Dalam keadaan selamat, walaupun kita tahu di perang Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai gigi gerahamnya ya, patah. Ya. Tapi Rasulullah selamat. Ya, dia masih hidup sebagaimana yang engkau inginkan, engkau harapkan. Ya. Suaminya meninggal, bapaknya meninggal, saudaranya meninggal. Yang ditanyakan kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana kabar Rasulullah? Kata para sahabat, Rasulullah walhamdulillah selamat. Ya. Belum yakin perempuan tersebut, kata dia, aruni hatta anzur ilaih. Tunjukkan kepadaku mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masih selamat, agar aku bisa melihatnya. Maka fa'ushira laha ilaih, maka ya ditunjukkan kepada perempuan tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza ra'athu, sampai ketika perempuan tersebut melihat Rasulullah betul masih hidup, qalat kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah jalan. Ya. Kata perempuan tersebut, segala musibah. Ya. Artinya apa? Idza sallamta anta, kalau engkau selamat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu musibah ba'da dzalik hayyinah basithah. Selama engkau selamat, segala musibah bentuk apapun kita anggap ringan.
Dan musibah yang begitu besar menimpa suaminya, menimpa orang tuanya, bapaknya, menimpa saudaranya. Tapi teranggap ringan dikarenakan Rasulullah bisa selamat. Itu para sahabat Rasulullah SAW. Kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW jauh melebihi kecintaan mereka terhadap bapaknya, istrinya, suaminya, pasangannya, anaknya, turunannya, keluarganya, hartanya, bahkan termasuk dibandingkan kecintaan mereka terhadap diri mereka sendiri. Itu mereka. Zaid bin Dathinah radhiyallahu anhu. Ya. Seorang sahabi, jalil, sahabat yang mulia. Ya. Ketika fi bi'tsatir Raji', ketika diutus oleh Rasulullah SAW ketika itu, untuk mendakwahkan Islam ketika itu. Ada sebuah kabilah kaum yang meminta kepada Rasulullah SAW untuk diutus kepada mereka, sahabat Rasulullah SAW, untuk mengajarkan kepada mereka Islam. Maka diutus berapa orang, diantaranya Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dathinah. Dan sekitar 6 sahabat ketika itu diutus. Ternyata kaum tersebut berdusta. Minta dikirim sahabat Rasulullah untuk mengajarkan kepada mereka Islam, itu cuma sekedar kedustaan. Setelah datang justru mereka ditawan. Setelah ditawan, mereka dibawa ke Mekah, diserahkan kepada orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy begitu membenci para sahabat Rasulullah SAW, terlebih ketika terjadi perang Badar, perang Uhud, yang pemuka Quraisy ketika itu banyak yang meninggal, banyak yang mati. Mereka mendapatkan upah ketika membawa sahabat Rasulullah SAW ke kota Makkah, dijadikan tawanan. Di antaranya Zaid bin Dathinah dan Khubayb bin Adi, yang ketika itu dikumpulkan pembesar Quraisy untuk menyiksa ini, membunuh para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya Zaid bin Dathinah. Yang ketika itu ada Abu Sufyan ibn Harb, yang di zaman tersebut masih musyrik. Di awal-awal Islam ini, di awal-awal hijrah. Sementara Abu Sufyan masuk Islam ketika Fatu Makkah. Abu Sufyan masih musyrik ketika Zaid bin Dathinah, bahkan di sebuah riwayat disebutkan kana yurfa' 'ala al-khashaba liyuslam. Sampai Zaid bin Dathinah ini mau diangkat ke tiang salib. Mau dibunuh di tiang salib, disiksa. Maka sebelum dibunuh, Abu Sufyan ketika itu yang masih musyrik bertanya kepada Zaid bin Dathinah, anshuduka billahi Zaid. Wahai Zaid, anshuduka billah, aku bertanya kepadamu atas nama Allah. Ini orang musyrik saja kalau bertanya atau bersumpah untuk menunjukkan kejujuran, itu bersumpahnya atau bertanyanya dengan nama Allah. Jadi aku bertanya kepada engkau Zaid dengan nama Allah, nanti minta agar jawabannya jujur. Sampai memintanya dengan nama Allah, anshuduka billah ya Zaid. Aku bertanya kepada engkau wahai Zaid, bertanya dengan nama Allah, nanti jawablah dengan jujur. Jadi kalau orang Arab sudah ditanya dengan nama Allah, walaupun mereka musyrik, mereka akan menjawab dengan jujur.
Ya. Anshuduka billah ya Zaid, kata Abu Sufyan. Atuhibbu anna Muhammadan al-an indana fi makanika nadribu unuqahu wa annaka fi ahlik. Apakah kau ingin, wahai Zaid, kalau seandainya Muhammad bin Abdillah saat ini menggantikan posisimu di sini? Maukah engkau kalau seandainya Muhammad bin Abdillah menggantikan posisimu saat ini, nadribu unuqahu, kami akan penggal lehernya, kata Abu Sufyan, wa annaka fi ahlik, dan kau duduk nyaman di tengah keluarga. Ya. Engkau senang di tengah keluarga, nyaman, posisimu digantikan Muhammad bin Abdillah. Maukah engkau seperti itu? Ya. Ditanya ini. Ya. Yang kalau seandainya mungkin menjawab iya, dilepas. Ya. Lebih nyaman hidup, ada yang menggantikan siapa? Muhammad bin Abdillah. Walaupun cuma sekedar angan-angan. Pengen nggak posisimu digantikan oleh orang lain? Siapa? Muhammad bin Abdillah. Kami akan bunuh dia, engkau aman di tengah keluarga. Pertanyaan sederhana. Apa kata Zaid bin Dathinah radhiyallahu anhu? Faqala wallah ma wahibbu anna Muhammadan al-an fi makanihi alladhi wa fihi tusibuhu syaukah tu'dhihi wa ani jalisun fi ahli. Ya, kata Zaid bin Dathinah, jangankan untuk menggantikan posisiku saat ini, jangankan menggantikan posisiku saat ini, sungguh Muhammad bin Abdillah dalam kondisinya saat ini di tengah para sahabatnya, dijaga para sahabatnya, ya. Jangankan menggantikan posisiku, walaupun saat ini Muhammad bin Abdillah berada di tengah keluarganya, berada di tengah para sahabat, aku nggak ingin kalau seandainya ada duri yang mengenai beliau. Ya. Kemudian wa ani jalisun fi ahli, dan aku duduk nyaman di tengah keluarga. Nggak ridho. Jangankan menggantikan posisinya, untuk Nabi Muhammad kena duri saja Zaid bin Dathinah nggak ridho. Saking besarnya cintanya beliau kepada Rasulullah SAW. Apalagi menggantikan posisiku untuk disiksa, untuk dibunuh, terkena duri saja aku nggak ridho, aku nggak pengen. Ya. Dan seperti itulah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana para ulama ahli tarikh mencatat, bukan hanya Zaid bin Dathinah. Ya, para sahabat Rasulullah SAW sikapnya seperti itu. Ya. Kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah SAW yang luar biasa besar. Dengan faqala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan ketika itu mengatakan, ma ra'aitu minan nas ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin. Ya. Aku tidak pernah melihat seorang pun dari kalangan manusia, kata Abu Sufyan. Nggak pernah aku saksikan ada seorang pun di kalangan manusia yang cintanya terhadap sesuatu melebihi cintanya para sahabat Rasulullah SAW kepada Muhammad bin Abdillah. Ya, nggak pernah. Ya, Abu Sufyan nggak pernah melihat ada orang yang cintanya terhadap orang lain melebihi cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad bin Abdillah. Itu mereka. Ya, diakui ini oleh Abu Sufyan yang ketika itu menjadi musuh. Ya. Sama ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, ketika para sahabat Rasulullah dan Rasulullah ketika itu ingin melakukan umroh, dicegat oleh orang-orang Quraisy, dilarang. Ya, nggak boleh. Ya, padahal mereka sudah apa? Menggunakan pakaian ihram.
dicegat. Nggak boleh masuk kemana? Ke kota Makkah. Ya. Dilarang. Ya. Nggak boleh masuk. Ya. Sampai terjadi dialog. Ya, yang dialog tersebut menghasilkan perjanjian Hudaybiyah. Di antara bentuk perjanjiannya, Rasulullah dan para sahabatnya boleh umroh tapi tahun depan. Ditunda tahun depan. Ya. Boleh tapi apa tahun depan. Yang isi perjanjiannya ya zahirnya merugikan kaum muslimin. Zahirnya merugikan. Ya. Zahirnya merugikan. Di antara utusan orang Quraisy, ya, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ketika itu. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, ya, tugasnya Urwah, ya, bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini bukan untuk berunding, tapi untuk mengamati, untuk melihat. Ya. Ya. Maka bagaimana Urwah ini yarmuq ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamati, ya, mengamati kekuatan para sahabat Rasulullah, mengamati sikapnya para sahabat Rasulullah kepada Muhammad itu seperti apa. Ya, bagaimana muamalahnya, ya, para sahabat ini kepada Muhammad bin Abdillah, diamati. Ya, setelah diamati, tsumma raja ila Quraisy. Ya, dia kembali menemui orang Quraisy. Ya, kalau jadi juru bicara Quraisy namanya Sahal. Ya, kalau Urwah bin Mas'ud ini untuk ngamati saja. Maka pulang ke Quraisy, menemui orang-orang Quraisy. Ya, liyukhbirahum bima ra'a. Kembali menemui orang-orang Quraisy untuk mengkabarkan kepada orang-orang Quraisy apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala aikum, maka Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini mengatakan kepada orang-orang Quraisy, wahai kaum, wallah laqad wafattu 'alal muluk, sungguh aku telah menjadi wufud, utusan orang Arab, ya, 'alal muluk, untuk menemui raja-raja. Jadi memang Urwah bin Mas'ud ini sering diutus oleh orang-orang Quraisy untuk apa? Menemui para raja. Bahkan wafattu ala Qaisar, aku pernah diutus untuk menemui Qaisar. Ya. Wa Kisra wan Najasyi. Ya, Qaisar itu siapa? Rajanya siapa? Romawi. Ya. Herakl pernah. Ya. Pernah juga diutus untuk menemui Kisra. Ya. Penguasa Persia, rajanya Persia. Wan Najasyi, bahkan aku pernah diutus untuk menemui Najasyi. Ya. Di Habasyah. Nyebrang ke lautan Ethiopia ketika itu. Ya. Aku pernah diutus untuk menemui para raja-raja. Wallah in ra'aitu malikan qad yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzim ashabu Muhammadin. Aku tidak pernah melihat, ya, seorang raja pun yang diagungkan, dimuliakan oleh para sahabatnya dibandingkan pengagungan, penghormatan, pemuliaan sahabat Muhammad kepada Muhammad. Ya. Rajanya Romawi punya pengikut, tapi pengikutnya, ya, kalau dibandingkan dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalah pengagungannya terhadap penguasanya, penghormatannya terhadap penguasanya. Ya. Aku pernah melihat tuh Kisra, Qaisar, Najasyi, ya, pengikutnya mengagungkan mereka, namun pengagungannya tidak sebagaimana pemuliaan, pengagungan sahabatnya Muhammad kepada Muhammad bin Abdillah. Ya. Bahkan sampai
ya diistilahkan oleh ya Urwah bin Mas'ud ini, wallah in tanakham nukhamatan, demi Allah kalau seandainya Muhammad itu meludah sekalipun, illa waqad fi kafi rajulin minhum, ya akan jadi rebutan, ya akan jadi apa? Yang wa idza amarahum, yang kalau seandainya Muhammad memerintahkan mereka untuk mengerjakan sesuatu, ibtadaru amrahum, maka para sahabatnya akan bersegera mengerjakan perintah. Ya, ini disampaikan oleh Urwah, ya, Ibnu Mas'ud ketika itu. Wa idza tawadda, yang Rasulullah, ya, kalau berwudu, Muhammad kalau berwudu, maka kadu yaktatiluna ala wudu'ihi, para sahabatnya akan berebutan menggunakan sisanya. Wa idza takallama, yang kalau seandainya Muhammad itu berbicara, khafadu aswatahum inni, semuanya akan terdiam, enggak ada yang bersuara, semuanya mendengarkan. Wa ma yahudduna ilaihi an-nazar, bahkan mata-mata mereka akan ditundukkan ketika Muhammad berbicara, ta'ziman lahu, karena mengagungkan, memuliakan Muhammad bin Abdullah. Ini mereka. Sehingga wa innahu qad arada 'alaikum khuttah rusyd faqbaluha, maka mereka sudah menawarkan ini perjanjian damai ini, terima saja. Terima saja. Karena mereka ini bukan ya orang sembarangan ini. Yang kecintanya kepada Muhammad bin Abdullah begitu besar, rela mati untuk membela Muhammad bin Abdullah. Ya, beda dengan orang Quraisy ketika itu. Yang kalau seandainya perang, ya, orang Quraisy takut mati, mereka takut. Ya, mereka takut mati orang Quraisy. Ya. Sementara kaum muslimin nggak takut mati. Ya, karena cintanya begitu besar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itu mereka para sahabat. Ya, karena tadi yang namanya kecintaan kepada Rasulullah itu berbanding lurus dengan keimanan. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin kuat kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para sahabat Rasulullah, salaf hadhil ummah, ya, karena keimanan mereka, ya, keimanan yang begitu kokoh, keimanan yang begitu kuat, keimanan yang begitu besar, sehingga tidak heran begitu kuatnya dan begitu besarnya kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu mereka. Ya, yang tentunya mereka tahu ya konsekuensi kecintaan mereka terhadap Rasulullah ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bukan cuma sekedar pengakuan lisan mengaku cinta terhadap Rasulullah ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, butuh burhan. Ya, butuh bukti. Ya, ketika seorang mengaku mencintai Rasulullah ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Thauban maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seorang sahabat yang mulia Thauban, ya, maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, budak yang diperdekakan oleh Rasulullah ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam ya, riwayat At-Tabari atau At-Tabarani, ya, At-Tabarani, bukan At-Tabari tapi At-Tabarani, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha ya, tentang sebab turun ya, ayat dalam surat An-Nisa. Thauban ya, yang ma'ruf begitu cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang dia menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Sungguh engkau lebih aku cintai dibandingkan kecintaanku terhadap diriku sendiri.
Berarti Rasulullah lebih dicintai walaupun dibandingkan dengan diri dia sendiri. Ya. Wa innaka la ahabbu ilayya min ahli wa mali. Dan sungguh engkau lebih aku cintai dibandingkan keluarga. Ya. Istriku, anak-anakku, orang tua, engkau lebih aku cintai. Wa min mali, sebagaimana engkau lebih aku cintai dibandingkan hartaku sekalipun. Ya. Wa innaka la ahabbu ilayya min waladi wa inni la akuna fil bait. Sungguh kalau seandainya aku pulang ke rumah, ya fa'adzkuruk, dan aku ingat kepadamu, fama asbir hatta atiyah fa'andura ilaik, sungguh aku enggak sabar untuk kembali berjumpa denganmu sehingga aku bisa melihatmu. Senantiasa dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza dzakartu mauti wa mautak, namun ketika aku teringat kematian, ketika aku mati dan engkau pun akan mati ya Rasulullah, karena Rasulullah manusia. Innaka mayyitun wa innahum lamayyitun, disebutkan. Wahai Muhammad, sungguhnya akan mati. Ada sebutan dalam Al-Qur'an. Wa innahum lamayyitun, sebagaimana ya manusia yang lain akan mati. Maka tasawban, kalau aku ingat ya kematian, aku meninggal, engkau meninggal. Araftu annaka idza dakhaltal jannah rufi'at ma'an nabiyyin. Yang kalau engkau meninggal wahai Rasulullah, tentunya engkau akan masuk surga, derajatmu diangkat, dikumpulkan bersama dengan para nabi-nabi yang lain. Derajat nabi kita derajat yang tinggi. Wa anni idza dakhaltul jannah khasyitu alla ara. Sementara aku, kalaupun aku masuk surga, kata Tauban, kalaupun aku masuk surga, seandainya aku masuk surga, maka aku khawatir aku tidak bisa melihatmu. Kalaupun masuk surga, masih khawatir. Khawatir untuk apa? Tidak melihatmu. Ya, makanya Thauban ini seorang sahabat yang senantiasa membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah ditanya oleh Rasulullah, "Sal, mintalah, apa yang kamu minta aku akan penuhi," kata Rasulullah. Minta. Ya. Kata Thauban apa? Ya. As'aluka murafaqataka fil jannah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta wahai Rasulullah bisa menemanimu di surga. Ya. Kalau seandainya boleh meminta, nih mintanya ini. Apa ghairu dzalik? Enggak ada permintaan lain? Enggak ada. Mintanya itu. Ya, Rasulullah bukan pemilik surga, bisa menentukan masuk surga atau tidak. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Thauban, fa'inni ya bikafratis sujud. Kalau begitu bantu aku agar bisa meminta kepada Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan engkau memperbanyak sholat, memperbanyak sujud. Itu Thauban, mintanya seperti itu. Makanya di masa hidupnya pun sama. Sebelum itu, ya tadi datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku ingat kematian Rasulullah, ya engkau meninggal, ya engkau pastinya masuk surga, derajatmu diangkat, dikumpulkan bersama dengan para nabi. Sementara diriku, kalaupun masuk surga, aku khawatir nggak bisa melihatmu. Ya. Falam yarud alaihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syai'an. Maka Rasul gak menjawab apa-apa, diam. Hatta nazala Jibril alaihissalam bihadil ayat, sampai turun wahyu. Jibril datang membawa wahyu, turun firman Allah Ta'ala, wa man yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah, dia juga taat kepada siapa? Rasul.
faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin syuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah, dia juga taat kepada Rasul, maka orang tersebut kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama dengan para nabi. Ma'an nabiyyin wasiddiqin, dikumpulkan bersama dengan para siddiq, wasyuhada, dikumpulkan dengan para syuhada, wassalihin, dikumpulkan dengan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik kawan. Ya, jadi sebaik-baik kawan itu mereka. Ya, makanya harusnya seorang muslim termotivasi bagaimana agar bisa berkawan dengan mereka. Karena mereka adalah sebaik-baik kawan, para nabi, para siddiq, para syuhada, orang-orang saleh. Walaupun di dunia sepi, ketika di dunia kawannya sedikit, ya. Karena untuk membuktikan kecintaan dia kepada Rasul adalah dengan taat kepada Rasul. Ya. Ini ayatnya, wa man yuti'illaha wa rasul, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ya. Dan untuk taat kepada Rasul kan gak gampang. Jarang ada teman yang bisa menemani di dunia ini untuk bisa kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya. Mungkin satu kampung sendirian, sekeluarga. Tengok kanan kiri kok nggak ada. Ya. Cuma istri saya tok yang pakai jilbab besar, yang lainnya kok nggak ada. Ya. Kok cuma saya yang jenggotan. Ya. Cuma saya yang nggak isbal. Sendiri. Ya. Tapi kata para ulama, wala tastauhish biqillatis salikin. Jangan sampai seorang merasa kesepian. Ya. Ketika menempuh siratal mustaqim tadi, jangan pernah merasa kesepian biqillatis salikin, karena sedikitnya orang yang mau menempuhnya. Memang sedikit. Tapi ingat, sudah ada manusia-manusia mulia yang menempuhnya. Yang mereka lah sebaik-baik teman. Ya. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka lah sebaik-baik teman. An-nabiyyin, asy-syuhada, as-salihin, ya, as-siddiqin sebelumnya. Sebaik-baik teman. Wala taghtar bi kathratil halikin. Ya, jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang enggak mau menempuh siratal mustaqim. Ya, terkadang sunatullah seperti itu di sebuah waktu. Ya, sangat sedikit orang yang mau menempuh siratal mustaqim. Maka, ya, kata para ulama, tidak perlu merasa kesepian. Tidak perlu merasa kesepian. Ya, maka barang siapa yang cintanya kepada Rasulullah SAW, dia buktikan dengan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Karena itu burhan as-sadiq, bukti yang benar. Ketika dia mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, dia mentaati perintahnya, mengagungkan sunnahnya, ya, menjaga sunnahnya, ya, mengamalkan perintahnya, mengikuti sunnah-sunnahnya, itu buktinya. Ya, jangan sampai lisannya mengaku cinta kepada Rasul, namun perbuatannya justru menyelisih perintah Rasul. Ya. Akan ada busyra, kabar gembira bagi orang yang jujur cintanya kepada Rasulullah. Dia mengaku dengan lisannya bahwasanya dia cinta kepada Rasulullah dan dia mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, makanya ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, sebutan dalam riwayat Al-Bukhari, ketika datang Arabi, ada orang Badui datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?
Ya. Maka Rasul kembali bertanya, ma'adat talah. Kata Rasulullah, apa yang sudah kau persiapkan untuk bertemu dengan hari tersebut? Ya, kata Badui tersebut, hubbullah wa rasulih. Kata dia, cintaanku terhadap Allah dan Rasul. Ya, maka Rasul menjawab, anta ma'aman ahbab. Kalau begitu engkau kelak pada hari kiamat akan bersama dengan orang yang kau cintai. Ya, bersama dengan orang yang kau cintai. Kata nasionalik, ya, fama farihna bi syai'in farahana biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Kami tidak pernah bergembira disebabkan sesuatu melebihi kegembiraan kami disebabkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbab, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, sungguh aku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakar wa Umar. Aku juga cinta kepada Abu Bakar. Aku juga cinta kepada wa arju an akuna ma'ahum. Sehingga aku berharap kelak pada hari kiamat aku bersama dengan mereka. Wa ilam a'mal bimithli a'malihi, walaupun aku belum mampu untuk mengerjakan amalan yang telah mereka kerjakan. Ya, itu mereka para sahabat. Cintaan yang dibuktikan dengan apa? Al-ittiba. Karena itu diperintahkan Rasulullah SAW, alaikum bisunnati sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, dengan ajaran kata Rasulullah SAW, dan juga sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit erat-erat dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara baru dalam agama. Kullu muhdatsatin bid'ah, karena perkara baru dalam agama adalah apa? Bid'ah. Dan Rasul menerangkan, kullu bid'atin dhalalah. Yang namanya kebid'ahan, semua kebid'ahan itu dhalalah. Itu sesat, keliru, menyimpang. Ya, jadi jangan sampai seorang mengaku cinta kepada Rasulullah namun apa? Amalannya isinya kebid'ahan. Ya, berarti kecintaan yang butuh untuk dibuktikan kembali. Ya. Sehingga ya, mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam laisat mujarrad iddia yad'ihi al-insan. Ya. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan cuma sekedar pengakuan. Ya, bukan cuma sekedar apa? Ya. Ya. Pengakuan. Ya, namun ya ada tasdiq, ya ada bentuk pembenaran terhadap apa yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensinya, tasdiquhu fima akhbar. Ya, dia membenarkan apa yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atuhu fima amar, yang mentaati perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal intiha amma naha anhu waz zajar, ya menahan diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la ya'budallah illa bima syara, dan dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kecintaan ya, seorang hamba ketika mengaku cinta kepada Rasul. Berarti butuhnya dia untuk mempelajari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berusaha sekuat mungkin untuk mendakwahkannya. Ya, sebelumnya dia amalkan sunnah tersebut. Tadi dia pelajari, dia amalkan, ya, diajarkan. Ya, itu bukti kecintaan ya seorang hamba kepada nabinya Muhammad bin Abdullah. Ya,
Seperti pengakuan kita kepada Allah Ta'ala ketika kita mengakui mencintai Rasulullah SAW. Ya. Ini kecintaan kepada Rasulullah SAW. Para sahabat seperti itu. Terlebih kecintaan mereka terhadap Allah Ta'ala. Karena kecintaan kepada Muhammad bin Abdullah kepada Rasul itu sifatnya taba, mengikuti kecintaan terhadap Allah Ta'ala. Ya. Kenapa para sahabat begitu cinta kepada Rasulullah? Kenapa? Karena mereka memang mencintai Allah Ta'ala, yang kecintaannya jauh lebih besar tentunya. Ya. Karena kecintaan kepada Rasulullah itu sifatnya mengikuti kecintaan kepada Allah Ta'ala. Ya. Yang sama, seorang ketika mengaku cinta kepada Allah Ta'ala juga diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'un, ya, maka ya ikutilah aku. Balasannya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Balasannya Allah Ta'ala akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, sehingga ya kapan seorang akan benar kecintaannya kepada Rasul? Kalau dia benar kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Ya. Yang kapan dia kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulullah melebihi kecintaan dia terhadap segala apapun, ya maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Ya, wajada atau thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang 3 perkara tersebut ada pada diri seorang hamba, dia akan merasakan manisnya keimanan. Jadi iman itu ada rasanya, ya, manis, ya, terasa nikmat. Ya. Dan diantara yang bisa merasakan adalah orang yang ya, memiliki 3 perkara. Apa saja diantara 3 perkara tersebut? An yakuna Allah wa rasuluhu ahab ilaihi mimma siwahuma. Dia akan merasakan manisnya iman kalau seandainya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala apapun, dari segala siapa. Ya. Baru dia merasakan manisnya apa? Iman. Ya. Dan kapan seorang akan bisa mencintai Allah? Kapan dia mencintai Rasulullah? Kalau dia mengenalnya. Ya. Tak kenal maka tak cinta, kan begitu ya. Ya. Para sahabat begitu mencintai Rasulullah, kenapa? Karena kenal betul pribadi Rasulullah SAW, seperti apa akhlaknya, pribadinya. Ya. Kecintaan mereka terhadap Allah Ta'ala jauh lebih besar lagi. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala. Rasulullah SAW mengenalkan Allah Ta'ala kepada umatnya. Dan para sahabat masuk orang-orang yang ya, sekuat tenaga berusaha untuk memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi manusia yang mengenal Allah Ta'ala. Ya. Sehingga semakin besar pengenalan seorang hamba kepada Allah Ta'ala, ya, maka inilah ya, dia akan semakin mencintai Allah Ta'ala. Ya. Sehingga dengan apa seorang bisa mengenal Allah Ta'ala dengan baik? Ya, sebenarnya para ulama di antara sebab agar seorang bisa mencintai Allah Ta'ala ya, adalah dengan mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Dia tafakkur, memahami nama-nama Allah Ta'ala dan juga memahami sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, sehingga ya, kalau pertanyaan kubur pada kajian-kajian sebelumnya sudah kita sebutkan, ya, seorang hamba ditanya tentang 3 hal. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Man nabiyyuk, siapa Nabi? Wa madinuk, apa agama? Ya. Itu akan ditanya, siapa Rabbmu? Sudahkah kita kenal siapa Rabb kita?
Ya. Sudahkah kita ketahui apa hak Rabb kita yang harus kita tunaikan? Ya. Sehingga kita ingin kelak ya ketika kita ditanya ya, oleh malaikat tentang man rabbuka, kita bisa menjawab Allah. Ya. Dari mana kita mengenalnya? Ya. Dari mana kita mengetahuinya? Ya. Di antaranya diajarkan Rasulullah SAW dalam hadis. Allah terangkan dalam Al-Quran. Allah kenalkan kepada diri kita ya, dalam banyak ayat. Ya, sehingga penting bagi seorang muslim untuk berusaha mengenal nama-nama Allah Ta'ala, berusaha mengenal sifat Allah Ta'ala. Ya, sehingga ya, para ulama menyebutkan tentang ya ilmu bi asma'illah wa sifatihi, ilmu tentang nama-nama Allah dan juga ilmu tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang ilmu ini kata para ulama ya asyraf al-ulum asy-syar'i, ya, ilmu syariat yang paling asyraf. Jadi kalau kita belajar ilmu syariat yang beragam begitu banyak, yang paling asyrafnya, yang paling mulianya yaitu ilmu tentang asma wa sifat. Ya, ilmu yang paling mulia. Ya. Sehingga fa ma'rifatu subhanahu ya wal ilmu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ajallu ulumuddin kulliha. Ya, mengenal Allah Ta'ala, ya, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengetahui af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, itu termasuk ilmu agama yang paling jalil, paling ajar, ya, paling tinggi kedudukannya. Ya, jadi kalau kita belajar agama kok belum belajar asma wa sifat, ya, nanti belum menyentuh ilmu yang paling tinggi, belum belajar ilmu yang paling mulia. Ya. Ilmu ini yang dikatakan sebagai apa? Ya, pokok dari seluruh ilmu syariat. Ya, jadi kalau belajar ilmu syariat yang begitu banyak tapi belum belajar asma sifat, berarti dia tinggalkan pokoknya. Ya, dia tinggalkan dasarnya. Ya, dia tinggalkan dasarnya. Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, ad-dinul ladzi ijtama'a alaihi jami'un nabiyyin wa alaihi ittafaqat kalimatuhum wa tawafa'at maqalatuhum wa tawarad nushuhum wa bayanuhum. Syariat, pokok syariat agama ya, yang seluruh para nabi itu mengajarkan pokok tersebut ya, yang tidak ada perbedaan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain ya, yang sepakat untuk disampaikan dan diajarkan kepada umatnya ya. Bal innahu ahad al-mahawir al-azimah allati 'alaiha tartakiz da'watuhum. Bahkan kata Ibnu Qayyim ya, bahkan hal tersebut merupakan poros dakwah seluruh para nabi ya, poros dakwahnya ini berarti inti dakwah seluruh para nabi min awwalihim, dari nabi yang pertama, rasul yang pertama, ila khatimihim, sampai nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallamuhu alaihi ya, itu ursilu bid-da'wa ilallah. Semua para nabi dan rasul diutus untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala ya, dakwah kepada Allah Ta'ala wa bayan at-tariq al-musil ilaih ya,
Kemudian para nabi dan rasul diperintahkan untuk menerangkan bagaimana agar bisa sampai kepada Allah, mengajaknya kepada Allah. Terus bagaimana agar bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Wa bayan halal mad'uwin ba'da wusudihim ilaih. Dan para nabi juga menerangkan apa yang akan mereka dapatkan ketika bertemu dengan Allah. Jadi ini poros dakwahnya para nabi dan rasul ini 3. Ya, apa saja? Ya, kata Ibnu Qayyim, inna da'watar rasul taduru ala thalathati umur. Sesungguhnya dakwah para nabi dan rasul itu berporos pada 3 hal. Berporos pada 3 hal. Ya. Al-awwal yang pertama, ta'rifur Rabb. Tugasnya para nabi dan rasul adalah ta'rifur Rabb, mengenalkan Allah Ta'ala. Al-mad'u ilaih, zat yang berhak untuk diibadahi. Ya. Dikenalkan dengan apa? Bi asma'ihi. Dikenalkan dengan nama-namanya. Sifatihi, dikenal dengan sifat-sifatnya. Wa af'alihi, dikenalkan dengan perbuatan-perbuatannya. Yang semuanya sempurna. Ya, semuanya sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'rifatut tariqah al-musilah ilaih. Poros yang kedua, para nabi dan rasul mengajarkan kepada umatnya cara tariqah, jalan yang harus ditempuh agar bisa mengantarkan hamba tersebut ya berjumpa dengan Allah dalam keadaan radiyah mardiyah, ridho dan diridhoi. Ya, wa dzikruhu wa syukruhu wa ibadatuhu. Itu diajarkan tata cara beribadah kepadanya. Ya. Itu tugas Nabi dan Rasul. Ya. Jadi ibadah itu sudah diterangkan seperti apa caranya. Bagaimana seorang bertaqarrub kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala seperti apa? Ini tugasnya para nabi dan Rasul untuk menyampaikan. Dan yang ketiga, ta'rifuhum ma lahum ba'dal usul ilaihi bidari karamatihi. Menerangkan kepada umatnya apa yang akan mereka peroleh ketika bisa sampai berjumpa dengan Allah dalam keadaan ridho dan diridho. Ya, ini diajarkan. Yang kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wal Qur'an fihi min dzikri asma'illah wa sifatihi wa af'alihi akthar mimma fihi min dzikril akl wa syurb wan nikah fil jannah. Yang kalau kita bandingkan ya Ibnu Taimiyah rahimahullah alaih, ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, yang ini bentuk pengenalan Allah Ta'ala terhadap hambanya, penyebutan dalam Al-Quran jauh lebih banyak dibandingkan penyebutan surga. Ya, kenikmatan yang akan diperoleh oleh seorang hamba ketika dia masuk ke dalam surga. Ya. Porsinya jauh lebih apa? Lebih banyak. Sehingga wal ayat al-mutadhamminah li dzikri asma'illah wa sifatihi a'dhamu qadran min ayatil ma'ad. Ya, sehingga ayat yang menerangkan tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, kedudukannya jauh lebih tinggi dibandingkan ayat-ayat yang menerangkan tentang hari akhir. Ya. Sama-sama ayat Al-Quran, tapi kedudukannya berbeda. Ya. Yang kedudukannya jauh lebih tinggi adalah ayat yang menerangkan tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya. Kenapa ayatnya kedudukannya lebih tinggi? Karena ini dalam ayat tersebut diterangkan nama-nama Allah, diterangkan juga sifat-sifat Allah. Sehingga seluruh para nabi dan rasul ini menerangkan ya 3 perkara ini. Yang pertama apa tadi? Mengenalkan Rabb, mengenalkan zat yang harus diibadahi, dikenalkan dengan nama-namanya, dikenalkan dengan sifat-sifatnya, dikenalkan dengan perbuatan-perbuatannya.
Yang kedua, ya, umat diajarkan tata cara untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala, bagaimana agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Diterangkan tentang syariat, ya, yang masing-masing Nabi dan Rasul syariatnya beda-beda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya. Setiap Nabi dan Rasul syariatnya beda-beda. Ya. Dan yang ketiga, tugas Nabi dan Rasul menerangkan apa yang akan diperoleh oleh seorang hamba ketika, ya, dia mau mengenal Allah Ta'ala, mau beribadah kepadanya, mentauhidkannya. Ya. Diterangkan maksudnya kenikmatan surga yang akan dia peroleh. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW, Nabi, ya, besar, Nabi agung, ya, diterangkan oleh para ulama, ya. Fa'arrafa an-nas rabbahum wa ma'budahum ghayata ma yumkin an tanaluhu quwahum minal ma'rifah. Nabi kita Muhammad SAW mengenalkan kepada umatnya, mengenalkan kepada kita Allah Ta'ala, Rabb kita, ma'budnya kita, ghayata ma yumkin an tanaluhu quwahum minal ma'rifah. Ya, diterangkan, ya, semaksimal mungkin dengan keterangan yang bisa dicerna oleh akal umatnya. Ya. Sebatas itu. Ya. Ya. Wa abda wa a'ad. Ya, bagaimana Rasulullah SAW, ya, menerangkan dengan gamblang, mengulang-ulang. Wakhtasara wa adnab, ya, fi dzikri asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Terkadang menyebutkan dengan ringkas, terkadang menyebutkan dengan rinci, dengan panjang tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, tentang perbuatan Allah Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga bagaimana seorang hamba bisa mengenal Allah Ta'ala dengan benar? Ya dengan wahyu, dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, dan juga dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Karena berbicara tentang nama-nama Allah, berbicara tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, ini perkara gaib, ya. Sehingga nggak bisa seorang menerka-nerka. Taunya dari mana? Dari wahyu. Ya. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, bukan bersumber dari akal manusia. Ya. Sebagian orang, ya, ulul kalam, orang filsafat, ya, filsafatnya ilahiyah, ya, yang hidupnya sebelum Masehi. Ini kan mereka mencari Tuhan, tapi dengan apa? Dengan akal, ya, dengan akal, ya, dengan akalnya menyebutkan ini, menyebutkan itu. Sumbernya apa? Sumbernya akal. Ya, ini keliru. Ya, seorang ketika ingin mengenal Rabbnya, mengenal Allah Ta'ala, ya, mengenal Khaliknya, satu-satunya jalan yang, ya, bisa dia tempuh adalah dengan apa? Dengan apa yang datang dari Allah Ta'ala, ya, berupa Al-Quran, dan juga apa yang datang dari Rasulullah SAW, karena yang disampaikan oleh Rasulullah SAW merupakan apa yang datang dari Allah Ta'ala, wahyu. Amma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, sehingga seorang muslim tidak perlu menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mengenal Rabbnya. Cukup bagi dia apa yang datang dari Al-Quran, apa yang datang dari hadis Rasulullah SAW. Rasulullah menerangkan dalam hadisnya, ya, laqad taraktukum 'alal bayda. Ya, sungguh aku tinggalkan kalian 'alal bayda, di atas suatu yang gamblang. Bayda, putih.
Artinya gamblang, yang lailuha kanahariha, yang seolah antara malam dan siangnya sama. Gamblang, nggak ada kesamaran. La yazihu anha ba'di illa halik. Ya. Dan tidaklah seorang berpaling ya dari hal tersebut, kata Rasulullah, ya kecuali dia yang binasa. Jadi kalau ingin selamat, ikuti apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ma ba'atsallahu min nabiyyin, dalam riwayat Muslim, ma ba'atsallahu min nabiyyin illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yanhahum an syarri ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kepada umat manusia, kata Rasulullah, kecuali nabi tersebut wajib punya tugas untuk menerangkan kepada umatnya seluruh kebaikan yang dia ketahui. Sebagaimana nabi tersebut punya kewajiban, punya tugas untuk melarang segala kejelekan yang dia ketahui. Sehingga seluruh kebaikan nabi kita sudah mengajarkan. Seluruh kejelekan nabi kita sudah memperingatkan. Karena itu tugas para nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ya, sampai pernah mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meninggalkan kami. Meninggal. Rasulullah meninggal. Yang kata Abu Dzar, wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa. Ya, sampai tidaklah seekor burung terbang di udara illa wa huwa yadhkur minhu ilman, kecuali Rasulullah menyebutkan ilmunya seperti apa. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'id minan nar illa wa qad buyyina lakum. Kata Rasulullah kepada para sahabatnya, tidak tersisa dari segala perkara yang bisa mendekatkan kalian ke surga atau menjauhkan kalian dari neraka, kecuali perkara tersebut sudah diterangkan kepada kalian. Jadi yang mendekatkan kepada surga sudah diterangkan, yang menjauhkan seorang hamba dari neraka juga sudah diterangkan. Ya, itulah Nabi kita Muhammad SAW. Syariatnya sudah apa? Sudah sempurna. Sehingga faminal muhal, di antara perkara yang mustahil, ya, secara akal perkara yang mustahil, nggak mungkin. An yakuna alaihi salatu wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad allamal ummata adab qada'il hajah. Nabi kita mengajarkan kepada kita adab buang hajat. Kan diajarkan. Ya. Ada buang hajat, kita diajarkan. Ya. Sebelum masuk tempat buang hajat, ketika keluar diajarkan. Bagaimana menghadap ketika buang hajat, diajarkan. Ya, bagaimana ketika beristinja, ya, itu diajarkan. Ya. Sampai memegang, maaf, kemaluan aja sampai diajarkan. Rasul mengatakan, la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Rasul, jangan sampai salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika dia buang hajat. Saya perkara sebenarnya diajarkan. Ya, wa adab ta'am wasyarab wad-dukhul al-khuruj. Rasul mengajarkan tentang adab makan, adab minum, tata caranya seperti apa. Adab keluar, adab masuk. Ya. Ini semuanya diajarkan bitafsirin wafin, dengan detail, dengan rinci. Wa tarakahum duna an yu'allimahum ma yaqulunahu bi alsinatihim wa ya'taqidunahu bi qulubihim bi rabbihim. Kemudian kok enggak mengajarkan kepada kita apa yang harus kita yakini, apa yang harus kita ucapkan terkait dengan Rabb kita. Kan enggak mungkin. Ya. Sekarang Rasul mengajarkan kepada kita dengan detail, dengan rinci, sebatas akal kita. Ya, tentang nama-nama Rabb kita, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatannya. Yang harus kita ucapkan dan harus kita yakini. Ya.
Kalau masalah buang hajat diajarkan, apalagi perkara yang jauh lebih penting. Ya. Wal haja ilaih, karena kebutuhan seorang hamba untuk mengenal penciptanya, mengenal Rabbnya, itu fauqal hajat kulliha, melebihi kebutuhan dia terhadap apa? Cara makan, cara minum, cara buang hajat. Ya. Adab keluar, adab masuk. Betul, seorang muslim pengen tahu, pengen belajar. Tapi yang jauh lebih penting bagaimana seorang muslim itu mengenal Rabbnya. Ini kan lebih penting. Ya, jauh lebih penting. Ya. Sehingga nggak mungkin Rasulullah nggak mengajarkan. Ya, kalau ada makan, ada minum, ada buang hajat saja diajarkan. Apalagi terkait dengan hajat hati kita yang sangat-sangat urgent untuk mengenal siapa pencipta kita. Siapa yang harus kita ibadahi. Siapa yang harus kita agungkan. Ya, sehingga wala falah wala salah, ya, la sa'adah linnas, tidak akan mungkin manusia berbahagia, nggak akan beruntung, tidak akan bagus urusan manusia, wala na'im wala rohah, tidak akan manusia bisa merasakan nikmat yang sebenarnya, tidak akan tentram hidupnya illa bi an ya'rifu rabbahum ma ma'budahum, kecuali ketika dia mengenal penciptanya. Ya. Dia mengenal Rabbnya. Ya. Dia mengenal yang dia ibadahi. Wa ya'buduhu, ya. Sehingga dia ibadahi dengan benar. Ya, wa yakunu wahdahu wayatu matlubihim wa nihayatu muradihim. Ya, sehingga ya sampai betul-betul dia beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, tunduknya, merendahnya hanya ya kepada Allah Ta'ala. Ya. Kapan seorang tidak mengenal penciptanya? Ya. Karena tidak mengenal, ya nggak bisa mengagungkan, ya nggak bisa mencintai, ya karena nggak kenal. Ya. Orang yang nggak mau mengenal penciptanya sulit untuk beribadah pada penciptanya. Sulit untuk mencintai Allah Ta'ala. Ya. Maka orang yang seperti ini kanu aswa halan minal an'am katsir. Kondisinya jauh lebih jelek dibanding binatang ternak. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, inhum illa kal an'am. Tidak lain orang seperti itu, ya orang tadi tidak mau mengenal Rabbnya, tidak mau mengenal penciptanya, itu kal an'am. Layaknya an'am, layaknya binatang ternak. Bal hum adallu sabila, bahkan lebih jelek dibandingkan binatang apa? Binatang ternak. Ya, binatang kalau sama tuannya, ya tahu tuannya, ya, yang sering ngasih makan, sering berbuat baik kepada dia, dia akan kenal. Ya, anjing sekalipun, ya anjing ini binatang yang kita tahu, ya sering dijadikan perumpamaan yang jelek. Ini kalau sama tuannya kenal, patuh sama tuannya, tahu tuannya. Ya. Lah manusia ya, diberi kehidupan, diberi kenikmatan beragam, diberi rezeki. Ya. Tapi kemudian dia tidak mau mengenal apa? Penciptanya. Dia mau berusaha untuk mengenal penciptanya. Ya, yang akhirnya apa? Mengingkari pencipta. Ya. Begitu banyak di zaman kita orang yang sudah mulai diarahkan untuk mengingkari adanya pencipta. Ya. Gak mau belajar agama. Ya. Gak mau mengenal Allah Ta'ala. Ya. Ini ya, bahkan di negara-negara barat sekalipun, ya, kebanyakan pemuda, ya, kalau nggak masuk Islam alhamdulillah itu jadi ateis, ya, nggak beragama. Ya, makanya ya di negara-negara barat sekarang agama itu minoritas.
Kebanyakan orangnya apa? Ateis. Ya, berarti kan nggak mau mengenal penciptanya, akan mengingkari tadi. Ya, maka seperti ini dikatakan dalam Al-Quran, innum illa kal an'am balum adullu sabila. Mereka itu layaknya binatang ternak, bahkan mungkin lebih apa? Lebih jelek. Ya, sehingga ya, kata Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, man fi qalbihi adna haya. Ya, barang siapa yang di hatinya masih punya rasa malu, ya, au mahabba li rabbih, ya, rasa malu kepada Allah taala, masih punya sedikit cinta kepada Allah taala, masih mengaku cinta kepada Allah taala, wa iradatu liwajhihi wa syauq ila liqaihi, dia masih ingin melihat wajah Allah taala, ingin berjumpa dengan Allah taala, maka fatalabuhu li hadzal bab wa hirsu ala ma'rifatihi wazdiyaduhu min at-tabassur fihi wa su'alu wa istikshafuhu anhu wa akbar maqasidihi wa 'azam matalibihi. Maka sepantasnya ya, usaha dia untuk berusaha mengenal Allah taala, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal perbuatannya, dijadikan tujuan utama. Ya. Jadikan tujuan apa? Ya, tujuan utama. Ya, sehingga seorang muslim punya tugas. Seorang hamba, ya bukan hanya muslim sebenarnya, sebagai hamba punya kewajiban untuk mengenal pencipta kita, mengenal zat yang terus menerus memberikan kenikmatan kepada kita. Ya, terus menerus kita diberi nikmat oleh Allah Taala. Sepatutnya kita mengenal, ya, mengenal nama-namanya, mengenal apa? Ya, sifat-sifatnya. Yang dengan pengenalan seorang hamba terhadap Allah Taala, maka akan mendatangkan beragam kebaikan, baik di dunia maupun apa? Ya, di akhirat. Kapan seorang semakin mengenal Allah Taala, maka ibadahnya akan semakin baik. Ya, dia akan semakin tunduk kepada Allah Taala, semakin taat kepada Allah Taala. Makanya sebutan dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ya, tidak lain yang punya rasa khasyah kepada Allah, rasa takut kepada Allah Taala, tidak lain adalah ulama. Apa ulama di sini maksudnya? Kata para mufassirun, yaitu al-alim billah, itu orang yang mengenal Allah Taala, al-arif bihi, mengetahui nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, memahami makna-maknanya. Ya, sehingga ya kalau kita merasa berat untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Taala, ya, berat untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Taala, cara yang paling gampang adalah dengan apa? Mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, agar mudah bagi kita untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Taala, mudah bagi kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya, mudah bagi kita untuk meninggalkan larangan-larangannya. Dan ini diajarkan Rasulullah 10 tahun ketika dakwah di mana? Di Makkah. Belum banyak beban syariat, perintah dan larangan, belum. Namun bagaimana Rasul mengajarkan kepada kaum muslimin tentang keimanan, tentang masalah apa? Akidah. Kenalkan tentang Allah, kenalkan tentang tauhid. Ya, sehingga mudah ketika sudah cinta kepada Allah Taala, ya, kalau sudah cinta kepada sesuatu kan mudah dikerjakan. Ya, mudah untuk apa? Untuk dikerjakan. Ya, sehingga ya bagaimana seorang muslim berusaha untuk bisa mengenal Allah Taala, sehingga ya semakin besar kecintaan dia kepada Allah Taala, sehingga semakin ringan perintah-perintah Allah Taala untuk dia kerjakan, dan semakin ringan larangan-larangan Allah Taala untuk ditinggalkan. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan ya pada kajian pagi hari ini, karena hampir masuk. Ada ditanyakan sebelum tutup? Ya. Zuhur jam berapa?
11.40 ya. Ya. 3 berarti sebentar lagi masuk zuhur. Kalau yang ditanyakan kita cukupkan. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.